Betul. Salam sejahtera bagi kita semua, tidak putus-putusnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sepenuh cinta, sepenuh rahmat hingga kita ada di tempat ini. Dari teman-teman semua mohon maaf ya, saya tadi sudah masuk tapi sambil menunggu-nunggu waktu sampai jam 10. Sekarang sudah jam 4. 10 lewat 4. Ibu Emi, terima kasih sudah mendampingi, Pak Ahmad sudah mendampingi, terima kasih. Di sini Makasih. ada iya, di sini ada satu host BPSDM, saya tidak tahu siapa dalamnya ya. Ada Yang Pak pasti, Anca, Dek. wes baiklah Pak Anca. Di sini andalan-andalan semua ya. Ada Pak Ahmad, ada Pak Anca, ada Ibu Emi. Terima kasih banyak mendampingi teman-teman pagi hari ini dan pagi ini saya masuknya di luar jam kita ya. Jam kita mestinya 7.30 dan alhamdulillah kita ketemunya di jam 10. Dan bismillah teman-teman mudah-mudahan berkah pertemuan kita ya walaupun apa ya, walaupun waktunya bergeser. Seperti itu ya, mohon maaf. Kemudian juga kita masuk sampai jam 11.30 saja, karena, ada yang sholat Jumat ya, dan setelah itu nanti kita sambung masuknya 3.15 sorry 3.15, jam 13.15, berarti jam 1:15 kita masuk sampai jam 2. Jadi lengkaplah, pertemuan kita 3 jam pelajaran. Oke, teman-teman, adik-adik semua, kita, masuk ke agenda 3 kemarin ya, kita sudah membahas beberapa hal dan teman-teman juga sudah diberi tugas ya, sudah bertemu dengan tugas dan mudah-mudahan tugas itu juga sudah selesai dikerjakan dan dikumpulkan, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, kita hari ini bertemu dengan satu tugas ya, satu tugas yang kemarin. Kemarin tanggal 3 hari ke-13 teman-teman diberi tugas, eee, masih ingat tugasnya teman-teman? Tugas kemarin? Ada 2 tugas ya? Tugas Ya, Bu. iya, modul, menemukan kata kunci, tapi kemarin kata kuncinya kan sudah mulai dapat kan? Sudah mulai, beberapa orang malah ditutup oleh Pak siapa ya kemarin? Jadi ada 2 di manajemen ASN begitu ya? Ya, kemudian, dan kata kuncinya juga sudah kena. Tinggal nanti teman-teman lain menambahkan silakan. Kalau tidak salah Pak Rizal ya kemarin, tinggal teman-teman lain nanti menambahkan. Oke, tapi sebelum itu bolehkah diizinkan untuk kita tampil dulu untuk tugas kelompoknya, ya? Siapa nih kelompok 1? Tabe, siapa yang bertugas kelompok 1? Gua Pak Reza, Bu. Oh, mana Pak Reza nih? Pak Reza ini dalam keterhentian signal ini ya. Mau bilang apa ini? Tunggu bentar, Pak Reza. Pak Reza masih terkancingan? Oh ya, bisa ada yang bantu Pak Reza? Terlihat kayaknya beliau ini, Bu. Oh ya, atau kelompok 2 dulu. Siapa kelompok 2? Pak Yayan kelompok berapa? Izin satu kelompok dengan Pak Reza, Bu, kelompok 1. Aduh, antek-antek ya. Ibu Dewi kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Oke, dirimulah dengan teman-teman yang maju. Silakan Bu Dewi. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari kerja kita yaitu tentang sistem merit dalam manajemen ASN. Kelompok 2 kami yaitu ada Renaldi Jatung, Rifki Hidayat, dan saya sendiri. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat dari sistem merit bagi instansi yaitu mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Untuk ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang ASN. Prinsip sistem merit ada 3, yaitu keadilan, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan implementasi sistem merit yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, perencanaan kebutuhan pegawai atau planning, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Penerapan implementasi sistem merit dalam penerapannya dibutuhkan beberapa kondisi dalam penentuan dan pengisian formasi pegawai. Antara lain, pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai dilakukan dengan penilaian yang terbuka dan adil. Formasi pegawai harus diinformasikan kepada semua orang tidak terkecuali. Salah satu contoh dalam proses rekrutmen pegawai saat ini yaitu dengan sistem CAT. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Ada yang mau menambahkan dari kelompoknya? Aman semuanya? Oke. Kalau aman, tadi Pak kelompok 1, Pak Reza? Wah, belum terdengar suaranya. Kalau begitu kelompok 3, Tabe silahkan. Tadi sistem merit ya. Ya, silahkan. Di sini, Bu. Kelompok 3. Hadir ya, Bu. Hadir. Oh, Pak Reza. Oke. Pak Reza. Gitu, Pak Reza. Kelompok 1, maaf ya kelompok 3, kelompok 1. Iya. Oh, biar. Ini Bu, tadi mohon izin, saya coba pakai komputer tapi tidak kuat jaringannya, jadi saya pindah ke HP. Oke, siap-siap. Tugas kelompok. Share screen. Bisa Reza atau saya share screen akan baru Bapak presentasi? Sudah kelihatan? Boleh. Kelihatan. Kecil sekali. Nggak apa-apa. Pakai Kecil sekali. Oh ya, berarti saya screen akan. Atau ini boleh. Iya, Bantu, biar bantu. Iya, boleh. Kalau kecil, jangan kecil. Pakai kaca pembesar, Tunggu, Bapak stop Ibu. dulu. Sudah terlihat, Reza? Ada, kelihatan. Sip, nanti bilang lanjut, saya lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Taftazani dari kelompok 2, subkelompok 1 yang mendapat tugas untuk mempresentasikan tentang masalah kekuatan pentahelix dalam menyelesaikan masalah. Dalam kelompok kami itu ada saya, lalu Muhammad Ramlan, lalu Pak Syahri, lalu Ibu Siti Aminah. Jadi, next.
Ya. Pentahelix ini sendiri adalah sebetulnya sebuah konsep untuk pemecahan masalah yang intinya melibatkan multisektor untuk saling berkoordinasi, berkolaborasi, untuk mendapatkan suatu hasil yang tepat sasaran, efisien, dan inovatif. Pentahelix itu sendiri terdiri dari 5 elemen yang sering disingkat dengan ABCMG, yaitu A-nya adalah dari sektor akademik, lalu B-nya dari sektor bisnis, lalu C-nya adalah sektor community, lalu M-nya itu adalah sektor media, dan G-nya adalah sektor government. Jadi manfaatnya dari pentahelix ini, kita bisa menemukan solusi yang sinergi antara kerangka berpikir dengan kerangka bertindak. Jadi tidak hanya ada satu orang yang berpikir, lalu kemudian pelaksananya nanti beda, dan tidak ada kesinkronan antara kerangka berpikir dan kerangka bertindak, sehingga dibentuklah adalah konsep multihelix ini. Karena yang kami sajikan di sini adalah dari pentahelix untuk penyelesaian masalah, jadi dari masalah yang permasalahan yang penyelesaian masalahnya. Karena saya dari UMKM, jadi kemarin diputuskan untuk saya mencoba ambil contoh studi kasus yang dilaksanakan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Next. Jadi studi kasusnya di sini itu adalah tempatnya itu di sentra bordir dan konveksi daerah Padurenan, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ini adalah sebuah naskah publikasi, atau kalau di kuliah itu ada istilahnya seminar sebelum uji tesis, itu dibuatkan seminar dulu. Ini adalah naskahnya. Jadi dia mengambil judul, temanya adalah strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kurung UMKM dengan model pentahelix. Jadi naskahnya ini bisa dilihat di website Universitas Muria Kudus. Di sana ada penerbitnya itu, penyusunnya itu namanya adalah Atika Nurmalia. Kemudian dari hasil penelitian dia di studi kasusnya itu, dia menemukan di sentra bordir dan konveksi itu menerapkan pentahelix dengan melibatkan akademisi dari kalangan dia, dari universitasnya dia, Universitas Muria Kudus. Kemudian dari kalangan bisnis itu ada dari PT Bank Jateng, Bank Indonesia yang cabang Semarang, kemudian PT Telekomunikasi Indonesia Wilayah Teknis Kudus. Lalu untuk komunitinya itu adalah Koperasi Serba Usaha Padurenan Jaya. Kemudian medianya, di sini medianya mereka menggunakan website dari KSU Padurenan Jaya tersebut. Kemudian pemerintah yang dilibatkan adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Koperasi UMKM Kabupaten Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Peningkatan Produktivitas BPP
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, lalu Ditnakertras RI. Untuk sektor pemerintahannya ini, memang karena ini adalah jurnal yang terbit tahun 2018, jadi memang untuk struktur penamaan dinasnya mungkin sudah ada yang pecah dan gabung ke tempat lain, tapi pada saat naskah ini diterbitkan, susunan dinasnya adalah seperti itu yang saya tuliskan. Kemudian, next. Jadi, story dari naskah itu adalah pemerintah Kabupaten Kudus mencoba menerapkan sistem pentahelix untuk kemudian merangkul komunitas pengusaha pelaku usaha bordir dan konveksi ini, untuk mereka didorong mendapatkan pemodalan dan pelatihan dari berbagai sumber untuk bisa mengembangkan usahanya. Pemodalannya itu untuk memberikan akses, maka mereka didorong untuk membentuk sebuah koperasi koperasi serba usaha yang mereka namakan Koperasi Serba Usaha Padepokan Jaya. Di situ kita lihat adalah dari omset KSU-nya dan jumlah jumlah anggotanya KSU-nya. Di mana kalau kita lihat di situ adalah kondisi keuangan mereka itu meningkat cukup tajam, itu di antara tahun 2010-2011 dengan tahun 2011-2012. Padahal di situ anggotanya relatif jumlahnya sama, hanya bertambah 4 atau 3 orang saja. Lalu di tahun itulah, di tahun 2014 itu, mereka diadakan pelatihan oleh Telkom untuk mengembangkan media pemasarannya. Jadi kita dapat lihat di sini, saya nyatakan ini sebagai, saya pilih sebagai indikator keberhasilan, karena pelaku di dalamnya ini, yang koperasi ini juga adalah orang-orang di dalam koperasi ini, anggotanya itu adalah anggota pelaku tekstil dan bordir ini. Dan simpanan pokok dan wajib mereka itu mencerminkan kondisi ekonomi mereka saat itu. Jadi ketika omset dari KSU ini meningkat, itu bisa dikorelasikan secara langsung bahwa kondisi ekonomi anggotanya juga meningkat, seperti itu. Makanya saya tulis itu sebagai indikator keberhasilan. Jadi dari studi kasus ini sampai tahun 2016 datanya, walaupun penelitiannya ini dia turun lapangannya tahun 2018 diterbitkannya, tapi kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah salah satu contoh dari bagaimana kekuatan pentahelix itu dapat menyelesaikan masalah perekonomian di suatu daerah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kelompok 1, ya, terima kasih banyak. Langsung ke kelompok 3. Yang pasti teman-teman, kelompok 3 siapa nih? Izin Ibu. Oke. Silakan Mas Bro. Ada? Ada lah Kak. Silakan Bro. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, terus Pak Rizal MINGA, terus yang ketiga Ibu Stesi Desilia Basompe,
ingin memaparkan terkait tugas kelompok kami, prinsip-prinsip pelayanan dalam meningkatkan pelayanan publik. Langsung saja di pertama, dalam pelayanan publik ada prinsip pelayanan partisipatif, yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Seperti contoh di sini, kami mengambil contoh dari kantor Bapeda dalam kegiatan Musrembang di mana pemerintah melibatkan komponen-komponen masyarakat yang ada di daerah tersebut dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan. Yang kedua, prinsip transparan. Di sini dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Seperti contoh, di daerah pedesaan, pemerintah desa memasang spanduk yang menampilkan rincian penggunaan dana desa, mulai dari pendapatan dan juga total belanja untuk digunakan dalam pembangunan desa. Selanjutnya, prinsip responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Contoh, seperti saat seseorang yang sedang mengurus pembuatan KTP di kantor Disduk Capil, di mana sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, untuk melayani, mendengar, dan memenuhi keluhan dan kebutuhan tersebut dalam proses pembuatan KTP. Selanjutnya, prinsip tidak diskriminatif. Artinya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. Seperti contoh, seorang dokter di rumah sakit dengan cara melayani pasien kurang mampu dari segi finansial dan pasien yang berkelebihan tanpa ada perlakuan yang membedakan sama sekali. Selanjutnya, prinsip kesederhanaan. Penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya dalam pelaksanaan tidak menyulitkan, tata cara mudah untuk dipahami dan dijalankan, lancar, cepat, dan tidak berbelit-belit. Seperti contoh, di kantor saya, BKPSDMD, memberikan pelayanan kepada pegawai yang sedang mengurus kenaikan pangkat dengan tidak menyulitkan pegawai tersebut. Prosedur yang lebih mudah di dalam pengurusan berkas-berkas sebagai syarat untuk naik pangkat. Selanjutnya, prinsip efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Di sini kami mengambil contoh seperti Dinas PUPR yang membangunkan jalan dan jembatan untuk dikonsumsi masyarakat dengan memiliki ketepatan waktu serta dengan memaksimalkan anggaran yang ada dengan hasil yang berkualitas. Prinsip yang selanjutnya yaitu aksesibel, di mana di sini pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Contohnya, saat ini banyak instansi-instansi pemerintah yang memiliki website kantornya sendiri yang bisa dikunjungi masyarakat lewat handphone, sehingga mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dalam melakukan pelayanan. Yang terakhir yaitu akuntabel, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Di sini kami mengambil contoh pemerintah bertanggung jawab dalam penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini lagi menyebar untuk keamanan dan kesehatan masyarakat dengan melibatkan tenaga-tenaga medis. Cukup sekian, terima kasih untuk penjelasannya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga mewakili teman-teman di kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak ketiga kelompok ya yang sudah memberikan memaparkan hasil kerjanya. Insya Allah semua teman-teman yang ada di room ini sudah mencermati, ya, sudah mencermati bagaimana yang disampaikan tadi tentang pentahelix, ya. Pentahelix itu tadi sudah Pak Reza sampaikan kerangka pikir, kerangka tindak, ya. Sebenarnya pentahelix itu merupakan konsep pembangunan, teman-teman, yang terdiri dari kekuatan unsur-unsur, ada pemerintah, ada media, ya, ada komunitas, ada bisnis, dan akademisi. Penta 5. Ya, karena kalau dulu kan paling hanya sampai di kelompok sosial ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada swasta. Nah, itu hanya 3 unsur, tapi ternyata dikembangkan konsepnya untuk mengembangkan pembangunan, ada konsep yang namanya pentahelix. Ya, ternyata dimasukkanlah media, dimasukkanlah bisnis, dimasukkanlah akademisi, seperti itu. Nah, diharapkan konsep ini, unsur-unsur ini bisa berkolaborasi bersama untuk membangun daerah, ya, untuk pembangunan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap itu, kemudian bisa melihat contoh-contoh lainnya lagi. Kenapa ini saya mintakan supaya kita lebih terbuka lagi bahwa oh iya ya, ternyata whole of government itu bisa dicontohkan salah satunya dengan pentahelix. Di situ ada kebersamaan, kerjasama ya dari berbagai unsur, dari berbagai objek sehingga bisa terjalin, artinya bisa mencapai tujuan bersama atau tujuan pembangunan kalau diarahkan ke pembangunan. Nah, teman-teman juga tadi sudah diperkenalkan ya dengan merit sistemnya, bagaimana kita pada saat berbicara tentang manajemen aparatur sipil negara, salah satu yang bisa kita contohkan juga dengan merit system, ya. Merit system itu kan betul-betul kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di room ini bukti dari itu, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bagaimana teman-teman ada bisa diangkat tidak dengan gaya dulu ya. Kalau di masa lalu kan merit system ini belum berlaku. Maka yang masuk bisa saja masih tidak sesuai dengan kualifikasi dan sebagainya. Tapi dengan merit system ini saya yakin teman-teman yang ada di sini sudah diterima sesuai dengan itu, tinggal ke depannya mungkin disitulah yang namanya kesempurnaan masih akan terus dibangun ya, insya Allah. Jadi negara kita, pemerintahan kita terus berbenah, kita juga terus berbenah hingga nanti sampailah pada kesempurnaan. Kalaupun sekarang masih ada carut marutnya, ya bismillah saja, karena saya sudah melihat, kita juga sudah melihat bersama bahwa sebenarnya sudah diawali juga dengan yang baik. Tinggal itu pun masih adalah mungkin oknum-oknum ya yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau yang belum sesuai dalam pelaksanaannya. Kemudian ada prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan ini teman-teman sudah sangat banyak diterapkan di mana-mana. Dan tadi contoh ya sudah diberikan juga untuk oleh kelompok 3 mungkin ya. Dan itu teman-teman bukan hanya contoh satu saja. Semua pelayanan sekarang sudah semakin baik. Tinggal memang bagaimana kita mau terus mengembangkan, menjaga, ya membangun. Karena ide-ide, kreativitas itu sudah ada bermunculan. Sudah banyak. Tapi apakah berkelanjutan? Itu pertanyaannya. Apakah berkelanjutan? Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami itu, kemudian kita bisa paham bahwa segala hal yang ada itu harus sesuai. Harus juga nanti bukan hanya kita ciptakan, tapi juga bagaimana keberlanjutannya. Ya, insya Allah dalam teman-teman juga melayani dalam juga melakukan pelayanan kelanjutannya harus ada, harus berkelanjutan ya. Demikian teman-teman.
Tabe selanjutnya. Kemarin kita mengumpulkan, silakan teman-teman. Maaf, Oke, Ibu kalau putus-putus. belum ada, saya menambahkan saja ya tugas awal kita. Di tugas awal kita kan membuat. Oh begitu ya. Ya teman-teman, kayaknya masih begitu signalnya, masih putus-putus sekali. Iya, Bu. Izin, Bu. Datang-datang Ibu, putus-putusnya Ibu. Teman-teman sudah baik lagi signalnya? Agak lebih baik, Bu. Ya, Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Bu. Agak Lebih lebih baik jelas ya? Bu. Kedengaran. Lebih baik sedikit ya? Iya, Bu. Oke. Kalau begitu teman-teman, sebelum signal lebih memburuk, saya mengabarkan dulu ke teman-teman tentang tugas ya. Supaya sebentar kalau memang memang signalnya jelek sekali, teman-teman bisa malah mengerjakan tugas. Seperti itu, ya. Jadi, tugas hari ini untuk kalian selesaikan tugasnya sudah ada di Kolabjar, dibagi 2 kelompok, tugas kelompok ya. Bagaimana teman-teman mencari kasus tentang kinerja pemerintahan dan identifikasi keterkaitan permasalahan dan gagasan penyelesaian permasalahan dengan agenda 3. Jadi, teman-teman untuk tugas ini, bagus signalnya. Jadi untuk tugas ini, tugas kelompok 1, mohon dipahami ya tugasnya begini. Mencari kasus tentang kinerja pemerintahan. Berarti kalian akan menemukan kasus atau isu ya. Dan kalian identifikasi seperti apa isu yang ada atau permasalahan yang ada di kasus tersebut. Berarti permasalahannya ya di kasus tersebut. Lihat permasalahannya, kemudian kaitkan permasalahan tersebut dengan 3 modul di agenda 3. Oke, teman-teman? Selanjutnya, dari kasus yang ada itu, kan ada masalahnya. Maka coba kalian diskusikan dengan teman-teman bagaimana sebenarnya solusinya ya, atau bagaimana sebenarnya kalau bukan solusi berarti sikap kalian sebagai aparatur sipil negara, sikap kalian itu terhadap permasalahannya. Dan silahkan untuk mengkaitkan penyelesaian itu atau solusi itu dengan agenda 3 juga. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Izin Ibu. Izin. Izin Ibu. Yeah. Itu tugas yang untuk kelompok Ibu di Ya, Kolabjar di tanggal berapa Ibu ya? Di hari ke-14 berarti hari tanggal berapa ya? Untuk Yang buat hari ini cuma ada individu Ibu. Saya lihat di Kolabjarnya Ibu. Ya, sorry. Untuk hari ini, hari Jumat ya? Iya, Ibu. Oh ya, oke. Tugasnya seperti apa di situ?
Oh iya, saya nggak baca. Mencari contoh best practice WOG di Indonesia, Oh iya, kemudian siap. evaluasi penerapan WOG. Oke. Ya itu, sorry. Jadi itu tugasnya untuk yang hari ini ya. Kemudian tanggal 15 kalian juga dapat tugas kan? Individu juga ya? Tanggal 15. Izin Ibu yang tanggal 11 juga ada. Tanggal 15. Sorry, bukan tanggal 15. Iya, maksudnya hari ke-15 tanggal 11. Iya, iya, iya. Iya. Itu menganalisis kode etik dan kode perilaku itu ya? Atau yang mana? Bukan. Berarti menganalisis permasalahan. Oke, ya, siap, betul. Iya. Jadi tugas kalian saya mulai dari yang hari ini ya. Jadi tugas kalian yang hari ini adalah tadi mencari contoh ya, mencari contoh best practice. Jadi kalian mencari contoh best practice tersebut. Setelah itu, tunggu sebentar. Nah, kalian mencari contoh best practice itu, best practice-nya WOG maksud saya. Kemudian pas sudah dapat best practice-nya, kalian evaluasi penerapannya. Seperti apa WOG di situ penerapannya. Kemudian pelayanan primanya seperti apa. Kemudian mekanisme pengelolaan aparatur sipil negaranya pun seperti apa. Ya paling tidak kalau tentang manajemen ASN-nya, tentang kode etiknya kah, atau kode perilaku atau sistem informasinya, terserah mana yang kalian bisa dapatkan untuk mekanisme pengelolaan aparatur sipil negaranya, ya. Jadi tentukan saja best practice-nya, kemudian kalian ulik, kalian kalian kuliti, ya, lihat penerapan WOG-nya seperti apa, penerapan pelayanan primanya seperti apa, mekanisme pengelolaan ASN-nya seperti apa. Itu tugas untuk individu kalian. Selanjutnya di hari ke-15 ya, tanggal 11 kalau tidak salah, tugasnya menganalisis permasalahan dan menentukan gagasan penyelesaian yang dikaitkan dengan agenda 3. Kalau ini sebenarnya tidak sulit teman-teman karena kalian sudah dapatkan untuk permasalahan sudah kalian temukan di agenda 1. Tinggal kalian kaitkan dengan agenda 3. Kemudian pada saat juga kalian bersamaan kan sudah menemukan kegiatan yang ada tahapan-tahapannya yang mau dikaitkan dengan aktualisasi nilai ya. Nah, itu kaitkan juga kegiatan itu dengan agenda 3. Karena tugas hari ke-15 atau untuk yang tanggal 11 itu terkait sudah tupoksi kalian supaya nanti kita bahas ya. Demikian teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Izin Ibu yang kelompok punya tadi. Oke. Baru kelompok 1. Iya, Tabe, maaf. Jadi tadi salah, bukan kelompok. Kayaknya maaf ya, saya salah. Saya ternyata menginputnya teman-teman di hari ini, saya tidak kasih tugas kelompok, tugas individu. Tadi sudah dikoreksi sama Pak Reza atau siapa ya, maaf. Saya memberikan tugas yang hari ini itu tugas individu, yaitu mencari contoh best practice. Ya, kalau kalian buka di Kolabjar, mencari contoh best practice WOG di Indonesia. Di Indonesia ya. Kemudian kalian lihat bagaimana penerapannya, kemudian lihat pelayanan primanya dan seterusnya. Begitu, Jeng. Jadi tidak jadi tugas kelompok ya, perorangan saja supaya tidak usah terlalu banyak tugas. Karena kalau yang sehari-harinya, yang biasanya teman-teman lain itu saya tugaskan kelompok, kemudian ada individunya lagi. Ya, cuman waktu itu saya berpikir teman-teman ini waktu itu saya berpikir jaringan karena balut kan agak kesulitan jaringan, jangan sampai penugasannya banyak nanti juga tidak bisa tercover semua, ya. Demikian. Ini baru disinggung jaringan sudah Pak Rizal menyampaikan ininya tidak stabil ya. Jadi memang saya tidak terlalu ini kan tugasnya. Demikian, ada pertanyaan lagi untuk tugas-tugas? Izin Ibu bertanya. Oke, silakan. Untuk tugas yang mencari contoh best practice WOG itu, Ya. contohnya itu cuma satu atau lebih dari satu? Satu saja, tinggal kalian kuliti
Ya, jadi kalian lihat seperti apa WOG itu diterapkan di best practice tersebut, ya. Kemudian bagaimana pelayanan prima yang ada di situ, kemudian bagaimana mekanisme pengelolaan ASN-nya. Biasanya pengelolaan ASN-nya itu tidak terlalu bisa kita buka ya, terlalu bisa kita lihat, tapi silahkan teman-teman, terkadang ada ya, biasanya ada kode etiknya, ada kode perilaku, atau ada biasanya juga diinformasikan tentang sistem informasi ASN-nya. Ya silahkan, jadi kalau kalian sudah buka satu best practice, misalnya kantor apa begitu, kalian buka terus, gali terus informasinya. Jadi bukan cuman klik satu kali langsung dapat info, tidak. Kalian gali lagi, buka lagi dari sisi pengelolaan ASN-nya, buka lagi dari sisi pelayanannya, seperti itu. Jadi agak perlu usaha juga, ya. Silakan pertanyaan lainnya. Izin Bu, mau bertanya Ibu. Iya, silakan Pak. Ini yang terkait tugas yang di tanggal 11 ini kan Mm-mm. menganalisis permasalahan. Ya, Itu permasalahannya itu apakah bisa di lingkungan kerja Ibu? Lingkungan kerja kita? siap. Jadi permasalahan yang teman-teman analisis ini sudah wajib yang ditupoksi, ya. Kalau tidak salah, saya boleh bertanya ya, waktu masuk di agenda 1, teman-teman sempat tidak dimintakan untuk menganalisis permasalahan di tupoksi teman-teman? Ada enggak? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya Bu, Ada, sudah. siap ada ya Bu. Ada ya, sudah langsung dengan analisis dengan masuk ke APKL gitu ya? Iya. Oh, aman Iya, Bu. berarti. Nah, permasalahan itulah yang langsung kalian angkat untuk dikaitkan dengan agenda 3. Ya, dengan ada WOG, ASN, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Selanjutnya, kalian sudah tidak menemukan kegiatan dan tahapannya. Mungkin menemukannya itu sudah di Ibu Silvi ya. Oh, kemarin ya kalian yang kegiatannya itu ditugaskan tapi belum selesai waktu itu. Begitu ya? Iya Bu. Ya, Ya, Ibu. Baru tadi Berarti- malam selesainya ya Bu. Kirim, Bu. ya cocok, keren. Jadi itu yang kalian kerjakan untuk tanggal 11 dan nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Dan jadi kegiatan itu yang akan kalian kaitkan dengan agenda 3. Kalau tahapannya itu kalian aktualisasikan agenda 2. Kan kalian tadi malam baru menemukan kegiatan dan tahapannya. Nah, setelah itu kalian coba aktualisasikan untuk agenda 2-nya diaktualisasikan pada tahapannya. Kalau saya di sini kita di agenda 3 mengkaitkan dengan kegiatannya saja. Demikian. Masih ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Bu Ina? Ya, izin Bu, Ada mau tanya pertanyaan? Iya, untuk silakan. menganalisis yang bagian tupoksinya kita masing-masing. Di situ Ya. untuk menganalisis isu itu nanti kita masih menggunakan fishbone-nya atau tidak? Soalnya untuk yang agenda 1 dari Ibu Dokter Aspina. Ibu Aspina itu masih menggunakan fishbone. Terus kalau untuk yang Ibu Silvi dia lebih maunya kita itu ke yang simpel, katanya dengan menggunakan USG berapa kali sampai tahapannya mendapatkan gagasan pemecahan masalah sampai ke judul. Oke, jadi silahkan teman-teman kalian kolaborasikan ya. Jadi untuk menemukan, jadi begini, cocok ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Ina. Saya kenalkan dulu ke teman-teman bahwa pada saat teman-teman maju evaluasi nanti, ya evaluasi proposal rancangan, teman-teman akan dihadapkan dengan indikator evaluasi. Indikator pertama akan dilihat kemampuan teman-teman dalam menentukan permasalahan yang berkualitas. Artinya, permasalahan yang kalian angkat dari Ibu Aspina agenda 1 itu harus berkualitas. Pembuktiannya dengan apa? Silahkan di APKL-kan. Waktu Ibu Pina dikenalkan APKL kan? Ada ya? Ya. Ada. Dengan APKL itu kan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Maka kalau dia memenuhi syarat, berarti memenuhi syarat keempat kriteria itu, maka dia berkualitas sesuai dengan definisi
konsep bahwa permasalahan itu layak untuk diselesaikan. Ya, berkualitas maksudnya. Kemudian juga di indikator itu kalian mampu untuk mengkaitkan permasalahan itu dengan agenda 3. Nah, kemampuan mengkaitkan dengan agenda 3 itu ada di penjelasan kelas ini. Boleh ya? Jadi kalian harus mampu itu. Nah, pertanyaannya lagi, Ibu, kami harus nanti di indikator berikut diharapkan kalian mampu. Kalian tidak diberitahu indikator-indikator ini. Indikator tidak disampaikan. Izin Ibu, belum Ibu. Oke. Izin Ibu, belum Ibu. Ya, anggaplah ini bocor halus, ya. Nah, jadi kalian akan dimintakan kemampuan untuk memberi kemampuan menentukan kegiatan, mengaktualisasikan nilai terhadap kegiatan. Tahu tidak, mengaktualisasikan nilai terhadap kegiatan itu adanya di agenda 2. Jadi kalian harus mampu menentukan kegiatan dan kalian aktualisasikan nilai di dalamnya. Betul? Itu ya. Nah, itu indikator berikut. Indikator berikutnya lagi, kemampuan kalian dalam menentukan kegiatan. Lebih dari 3. Berarti 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Tapi sama saja. Lebih dari 3 di level 4. Jadi kalian pilih 6, 7, 9 dengan 4 sama saja. Yang penting lebih dari 3. Oke? Nah, selanjutnya yang lain bagaimana gaya Anda berpresentasi. Kemampuan. Jadi teman-teman, tadi jawaban untuk indikator 1 jelas dari agenda 1. Indikator 2, aktualisasi nilai itu dari agenda 2. Kemudian menentukan nilai, menentukan kegiatan itu sebenarnya sudah dari agenda 1. Dirangkai dengan agenda 2. Jadi, kalau kalian mau bilang Ibu, berarti USG dibutuhkan tidak? Ya dibutuhkan. Kenapa? Karena kan kalian waktu menentukan permasalahan lebih dari 1 ya? Saya tanya dulu, lebih dari 1? Oke. Kalau permasalahan lebih dari 1, misalnya 4 atau 5, maka untuk menentukan kalian mengerjakan aksi perubahan, aktualisasi itu kan hanya diberi waktu 1 bulan, ya. Berarti kalian harus menyelesaikan permasalahan ini 1 bulan saja. Otomatis kalian harus pilih mana yang mampu kalian selesaikan dalam 1 bulan. Kalian harus pilih mana prioritasnya. Memilih prioritas itu menggunakan yang namanya USG. Begitu. Jadi habis di APKL, silahkan di USG-kan untuk menentukan 1. Setelah kalian dapatkan 1, sudah ya di USG, ya? Teman-teman paham kan USG? Selanjutnya kalian dapat 1 permasalahan. Maka kalian harus bisa menentukan penyebabnya. Untuk apa, Bu? Ditentukan penyebabnya untuk bisa kita dapatkan solusinya. Untuk apa solusinya, Bu? Karena solusi itu akan kita breakdown menjadi kegiatan. Gitu. Maka setelah di USG dapat 1 dan cari permasalahan penyebabnya apa saja. Inilah mencari penyebab dengan yang namanya fishbone, bisa causal map, bisa net map, bisa pohon masalah. Begitu urutannya. Bisa juga yang disebutkan oleh Ibu Silvi. Ibu Silvi ajak pakai alat apa? Mencari solusinya. Nanti ada Izin Ibu, kalau dari Ibu yang ini Bu, kalau yang pemahaman yang Ibu berikan tadi itu sama persis dengan yang kami dapatkan dari Ibu Dr. Aspina, Ibu. Iya. Tapi kalau Ibu Silvi kemarin dia ini Bu lebih mengiris masalahnya dengan USG berulang kali, Bu. Tapi dapat juga ya. Mengiris masalah dengan USG. Oke. Tapi dapat juga penyebabnya. Izin Ibu, penyebabnya itu nanti langsung capaian akhir dari USG berulang kali itu dapatnya apa, Pak? Outputnya? Outputnya ini Ibu, akar penyebab masalah, Ibu. Akar penyebab masalahnya itu langsung dibuatkan gagasan
pemecahan masalah. Oke, bisa. Jadi Nanti dapat penyebab masalah ya mm-mm. tidak Ya. Tapi dapat penyebab masalah kan? Dapat. Setelah dapat setelah penyebab masalah oh, didapat, bagaimana lagi setelah itu? penyebab masalahnya didapat, Mm-mm. habis itu sampai yang paling akhir itu langsung kita buatkan ini Bu. Jadi penyebab masalahnya itu kita pilih satu yang kita mau kerjakan, Mm. lalu dibuatkan gagasan pemecahan masalahnya dalam bentuk kegiatan kita. Oke, boleh. Boleh. Tapi waktu memilih satu di USG lagi atau milih aja sembarangan? Di USG lagi Bu. Oke, Di bolehlah. USG tapi dengan pertimbangan beliau dibilang kalian juga mempertimbangkan itu seperti kata Ibu. Waktu kita cuma 1 bulan, Ya, jadi buat yang kira-kira kalian bisa mampu ya. untuk laksanakan. Siap. Jadi sebenarnya enggak beda, enggak terlalu berbeda. Cuman mungkin bedanya di alat analisis saja, ya. Kan kalau Ibu Aspina maupun saya misalnya itu pertama di APKL, setelah di APKL karena banyak kan bingung, semua harus dikerjakan. Maka kita coba meng-USG biar dapat satu, gitu kan kalau Ibu Aspina. Dapat satu, kalau sudah dapat satu, silahkan cari penyebab masalahnya. Mau pakai fishbone, pakai apa. Pakai yang tadi punyanya Bu Silvi juga bisa, penyebab masalah utama, gitu kan misalnya. Setelah itu dapat, baru langsung seperti yang Ibu Silvi bilang, dicarikan gagasannya. Gitu ya, carikan gagasannya. Tapi kan kalau Ibu Silvi, mungkin ya saya belum lihat cara kerja kalian, setelah mungkin APKL, kemudian di USG di USG, akhirnya dapat penyebab masalah, begitu Pak ya? Kemudian setelah dapat penyebab masalah dicarikan penyebab utama. Setelah penyebab utama, mungkin penyebab utama ada banyak atau seperti apa? Izin Intinya Bu, kan ya, tapi silakan Pak Yayan. ya kalau yang dari Ibu Dokter Silvi itu pertama penentuan isu beberapa isu dibuatkan dalam analis tabel APKL. Oke, Kemudian berarti sama ya. dapat satu isu, dicarikan prioritas masalahnya dalam analisis USG Ibu. Setelah itu dapat prioritas masalahnya dari USG, dicarikan lagi penyebab masalahnya Ibu. Dari prioritas masalah, penyebab masalah di USG lagi Bu. Dari penyebab masalah kemudian dicarikan akar penyebab masalahnya Bu. Akar penyebab masalah di USG lagi. Kemudian dari kata Ibu Dokter bahwa dari misalnya saya punya kemarin dapat tiga akar penyebab masalah, dicarikan gagasan pemecahan isu dalam bentuk kegiatan, kalau seperti saya ingat Ibu, dalam bentuk kegiatan. Tapi kalau misalnya 3 akar penyebab masalah itu bisa diselesaikan dalam proses kegiatan, bisa dilakukan atau tidak, pilih satu dari hasil USG Bu, katanya begitu. Kemudian ditentukan judul. Oke, siap. Jadi itu hanya proses dengan menggunakan alat analisis yang berulang. Saya tidak bisa menyalahkan atau membenarkan karena saya tidak bertemu langsung dengan proses pembelajarannya. Tapi yang pasti teman-teman harus paham konsep, ya. Konsep itu begini. Untuk apa kalian APKL kan? Sebenarnya itu dulu. APKL itu fungsinya hanya untuk mau memvalidasi apakah permasalahan itu berkualitas atau tidak. Kalau kalian tidak ditanyakan di indikator penyelesaian sana tentang berkualitas atau tidak permasalahan itu, tidak kalian APKL juga tidak apa-apa. Gitu istilahnya, ya. Kenapa? Karena ini butuh dicarikan informasi bahwa dia berkualitas atau tidak isu yang kalian angkat. Nah, oh Bu, ternyata berkualitas. Oke. Tapi umpamanya saya tidak butuh mau lihat kualitasnya, enggak usah bikin APKL. Langsung aja USG. Mau jelek, mau bagus kayak permasalahan yang kalian dapatkan 5 ini, USG aja langsung. Kenapa? Karena fungsi USG adalah alat tapis. Alat tapis untuk mencari prioritas yang akan diselesaikan atau untuk mencari 1 dari 5. Kalau ada 4 masalah berarti 1 dari 4. Itulah gunanya USG. Itu yang harus kalian pahami. Kenapa? Karena di dalamnya ada yang urgent, seriously, dan growth.
Jadi bagaimana kalian melihat, menajamkan, oh dia urgent enggak ya dibanding yang ini, banding yang ini, banding yang ini. Growth enggak ya dia permasalahannya, berkembang terus atau bagaimana nanti. Seriously enggak ya, seperti itu. Nah, alat tapis ini pun bermacam-macam. Kalau saya, ya kalau teman-teman tanya saya, habis kalian tapis dengan USG, maka kalian bisa pakai fishbone. Karena sudah dapat satu kan, cari penyebab masalahnya dengan fishbone. Bisa di fishbone itu, karena banyak tulang-tulangnya, maka kalian akan dapat penyebab masalah lebih dari satu. Bisa saja 5. Man, money, material, method, mesin. Tapi kalau kalian pakai net map, maka kalian akan mendapat penyebab permasalahan itu 1 atau 2 atau 3. Kenapa? Karena ada permasalahan utama, ya. Tapi kalau sudah utama itu biasanya sudah 1. Ada juga pohon masalah yang kalian akan mendapatkan penyebabnya dan akan mendapatkan akibatnya, dampaknya, gitu. Dapat terlihat dampaknya dan akibatnya dan penyebab masalahnya. Bisa juga pakai mind mapping yang sederhana. Hanya untuk melihat penyebab masalahnya tok. Tidak ditentukan dia harus sumber daya manusia, man, money, material, method dan sebagainya, tidak. Seperti itu, pakai alat itu terserah, pilih silahkan. Nah, intinya setelah menggunakan alat itu kita akan menemukan banyak penyebab permasalahan, ya. Yang kata Bu Silvi, untuk menentukan satu, kalau kalian tidak mampu kerjakan semua, pakai USG lagi. Ternyata teman-teman, alat tapis itu bukan cuma USG. Setelah kita USG kan, jangan lagi di USG. Kalau saya, tapi ini saya tidak menyampaikan tidak tepat yang lainnya ya teman-teman ya. Saya hanya menceritakan urut-urutan. Kalau kita sudah meng-USG kan, berarti kita sudah validasi dengan alat ukur USG. Maka berikutnya, kalau kita mau menapis lagi, jangan lagi pakai tapisan yang sama. Paham ya? Kalau kita menapis, kita kan menapis itu harus semakin double, semakin laju, semakin naik tahapannya, atau semakin panjang tahapannya, tapisan pun harus semakin kecil, betul? Atau tapisan itu harus berbeda. Jadi tapisan pertama lubangnya masih segini-segini dengan USG. Setelah dapat penyebab masalah sekian, kalian disuruh tapis lagi. Maka kalau saya tidak mengusulkan USG, saya akan mengusulkan ada yang namanya McNamara, alat tapis McNamara. Sama dengan USG, tapi indikatornya berbeda, kriterianya berbeda. Kalau USG, urgentnya kita lihat, ya, seriusnya dan growth-nya. Kalau McNamara kita lihat bagaimana efektivitasnya dari yang lain, bagaimana biayanya dari yang lain dan seterusnya. Ada beberapa, 3 juga mungkin. Nah, itu salah satunya. Jadi setelah dia kepentingannya sudah kita tapis, kemudian di bawahnya kita lihat lagi mana yang mampu kita kerjakan efektif dalam 1 bulan, mana yang biayanya kita bisa jangkau dalam 1 bulan, mana yang bla 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 bla. Itu tapisan McNamara. Jadi saya sering menawarkan McNamara di setelah ditapis USG, disaring, dianalisis dengan fishbone misalnya dan lain-lain, pakai McNamara. Dapatlah 1, gitu. Tapi Bapak Ibu teman-teman jangan juga risau, pakai USG juga tidak kenapa. Karena saya juga pernah ketemu kasus, Bu, saya tidak USG kan. Kenapa? Karena waktu APKL saya cuma 1 Bu masalahnya. Oke. Ya. Karena kan masalah yang diangkat cuma 1, langsung APKL berkualitas. Oke. Perlu di USG? Tidak. Karena cuma 1. Maka langsung di fishbone. Setelah di fishbone dapat 5 penyebab. Dia mau pilih. Silahkan pakai USG. Dapat juga 5. Dia mau pilih. Mau pakai McNamara. Boleh juga. Mana yang lebih murah. Kita kan sesuai kepentingan menggunakan alat. Saya mau kepentingan saya supaya anggaran saya tidak terlalu besar. Maka pakai McNamara. Saya kepentingannya memilih ini berdasarkan seriusnya perkembangan masalahnya. Jangan nanti saya salah menentukan. Maka pakai USG. Demikian teman-teman. Jadi alat analisis itu pisau. Kalian mau pakai di mana saja silahkan. Menebang pohon kelapa, menebang pohon pisang. Yang pasti menebang kelapa jangan pakai gunting. Itu saja. Ya. Jadi silahkan mainkan. Makanya konsepnya yang dipahami. Sehingga pada saat bertemu nanti dengan coach, dengan penguji, apapun kalian mau dibolak-balik, mau dijungkir balik, kalian tetap pada prinsip konsepnya jelas.
Demikian ya. Kalau kalian diputar balik tadi, misalnya, enggak betul dong Ibu Silvi. Kalian bisa goyang imannya. Tapi jangan goyang. Ibu Silvi juga bisa betul seperti itu. Tapi tinggal kalian yang menentukan prinsip bahwa, oh iya ya, konsepnya seperti ini. Berarti saya pakai USG sekali saja misalnya. Yang lainnya saya pakai alat yang tepat. Atau USG saya pakai di ujung nanti. Silahkan, mainkan saja teman-teman. Ya. Besok boleh, silahkan kalian gambarkan. Besok kita lihat. Kira-kira saya juga tidak akan menentukan besok ini benar, ini salah, enggak. Tapi yang mana yang lebih mendekati tepat dan tidaknya. Ya, silahkan saja mainkan teman-teman. Kemudian demikian untuk alat analisis tersebut. Yang pasti intinya kalian harus temukan di akhir adalah gagasan. Kegiatan, yang kita butuhkan adalah kegiatan. Karena dari kegiatan itu bisa kalian wujudkan tahapan-tahapannya. Ya, di breakdown dapat tahapan. Membuat membuat bahan ajar atau media pembelajaran. Nah, apa tahapannya? Merancang, mencetak, dan sebagainya. Tahapan ini yang akan kalian aktualisasikan nilai-nilai di dalamnya. Kemudian kegiatannya itu yang akan kalian kaitkan dengan agenda 3. Sampai di sini kita bahas-bahas dulu analisis supaya kalian tidak terlalu tegang, supaya tidak terlalu, aduh Bu, nanti bagaimana atau seperti apa, silahkan. Kita sharing-sharing ya. Karena kan sudah tugas, kemudian juga saya mau meminta teman-teman lagi memaparkan, sebenarnya saya ingin minta teman-teman memaparkan apa sih menurut Anda tentang tugas itu, manajemen ASN seperti apa, WOG dan sebagainya. Cuman saya pikir itu tidak terlalu prioritas. Ya, karena kemarin kan sudah digambarkan Pak Rizal tentang kata kunci. Ya, jadi kata kunci itu manajemen ASN boleh kita tambahkan. Kemarin ada kualifikasi, ada kompetensi, ada profesional boleh. Ya, hak, kewajiban boleh, netral boleh, jabatan, karir, seperti itu. Kemudian pelayanan publik silahkan, ada kemarin kalau tidak salah ada pelayanan, ya pelanggan juga masuk, kooperatif, transparan, penyelenggara, kualitas, mutu, itu masuk ya. Kepuasan, silahkan perhatikan saja apa-apa saja yang terkait dengan pelayanan publik. Ada efektivitas, ada keadilan, ada etika pelayanan dan sebagainya. Kalau WOG seperti kemarin, ada kerjasama, kolaborasi, keterpaduan, ya, koordinasi, DLL, gitu. Kenapa saya tidak fokus ke situ lagi? Harapannya teman-teman sudah bisa punya modal untuk pemahaman WOG tidak secara modul, tapi bagaimana kalian paham secara alat pikir kalian sendiri, dasar pikiran kalian sendiri. Teman-teman silahkan kalau masih mau mengulik-ngulik tentang analisis, kuatkan itu dulu ya, karena dasarnya dari itu kalian bisa menemukan permasalahan yang tepat, kemudian kalian bisa menemukan kegiatan yang tepat, dan akhirnya kalian bisa mengaktualisasikan nilai-nilai di dalamnya. Kalau juga analisisnya kurang tepat, nanti kalau dikejar-kejar oleh penguji misalnya, kalian nanti kegugupan kalau tidak kuat konsepnya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini, monggo. Izin Bu. Iya, silakan. Ya, mau tanya, mohon penjelasan tentang analisis McNamara yang Ibu sebutkan, bisa mungkin tolong dijelaskan supaya lebih paham dan itu. Terima kasih Bu. Oke, sebenarnya McNamara itu saya punya slide, tapi tunggu sebentar ya. Saya buka di slide saja mungkin. McNamara itu saya punya slide sebenarnya yang gampang saya ambil sekarang, tapi saya hapus McNamara waktu itu. Kenapa? Karena banyak peserta yang tunggu sebentar ya, saya lihat. Yang apa yang saya contohkan di slide saya itu digunakan semua, coba. Saya sampai aduh kok bisa begitu ya? Padahal slide saya itu menceritakan semua alat. Saya kenalkan semua alat. Jadi bagaimana kalian bisa menggunakan SWOT, ya, SWOT analisis ya. Kalian mungkin sering dengar itu. Bagaimana weakness-nya, bagaimana opportunity-nya dan sebagainya. Itu SWOT dilaksanakan, digunakan apabila kita sudah mengetahui penyebab permasalahannya. Kita tinggal mau menentukan apa yang akan kita laksanakan. Itu baru pakai SWOT. Tapi
kadang teman-teman karena sudah bagaimana saya lihat, belum sudah pakai SWOT, nggak pakai. Sebenarnya bisa langsung pakai SWOT, kecuali orang-orang Bapeda yang memang sudah tahu penyebab-penyebabnya, mereka tinggal SWOT-kan itu. Mau mencari apa yang mau dilaksanakan yang tepat. Tapi kalau kayak kita yang asalnya belum jelas tahu apa penyebabnya, ya jangan dulu. Gitu. Kemudian juga ada teman-teman yang langsung susun pakai McNamara. Akhirnya saya merasa nanti kalau teman-teman ini ketemu sama penguji atau orang lain yang bertanya, mereka akan bilang, Bu Dewi contohkan seperti ini. Padahal bukan seperti itu teman-teman. Makanya saya sempat hapus. Nah, saya ingin cari lagi di mana yang saya punya slide yang lengkap. Sampai di McNamara-nya. Atau saya browsing saja ya. Jadi McNamara itu teman-teman, kalau teman-teman browsing, alat tapis saja tulis, analisis tapisan. Analisis tapisan. Saya sebenarnya agak lupa kriterianya, karena dia seperti USG. Analisis tapisan. MC, ya tulisannya MC Namara. MC Namara, McNamara. Nah, jadi McNamara ini kalian tinggal lihat di situ kolomnya 3 juga, efektivitasnya, kemudahannya, dan biayanya. Jadi kalau kalian sudah habis USG gitu ya, kemudian dapat penyebab masalahnya, jangan lagi USG. Perkeren dikit lah pakai McNamara. Kenapa? Karena untuk menentukan itu, kita tidak lagi lihat urgennya, tapi kita lihat efektivitasnya. Karena kita sudah tentukan 1 bulan. Kita sudah tahu, waktu USG itu kita sudah tahu untuk mencari 1 bulan kan? Maka sekarang yang kita tapis lagi, di 1 bulan itu mana yang paling efektif? Di 1 bulan itu mana yang paling mudah? Di 1 bulan itu mana yang biayanya lebih sedikit? Gitu. Bisa ya? Jadi silakan menggunakan teori tapisan McNamara. Karena untuk menemukan di awal sudah di USG, sudah lihat kalau 1 bulan ini saya butuh tidak bisa kerja banyak, makanya di USG. Nah, setelah itu kita USG lagi bisa juga, tapi carilah ini alat tapis banyak. McNamara. Banyak lagi teman-teman, ada juga medan magnet. Pokoknya banyaklah. Cuman kalau kita mau menggunakan banyak alat tapis itu, jadi sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, USG itu sebenarnya jangan USG. Jangan didobel. Jadi satu aja USG, nanti pakai lagi ada medan kekuatan. Jadi kita melihat kalau ini bagaimana kekuatan dengan ini. Itu ada. Kemudian ada opportunity apa begitu. Pokoknya banyaklah alat tapis. Seperti itu. Saya tidak bisa ingat karena saya sudah masukkan di slide. Jadi yang saya omongin ini yang di luar slide. Yang saya lupa-lupa itu saya masukkan dalam slide. Supaya kalian langsung lihat lah. Nanti kalau tanya baru. Seperti itu. Jadi banyak sekali alat tapis. Dan alat tapis, ingat, itu digunakan sesuai kebutuhan kita. Ya, kepentingannya mau apa begitu. Baru pakaikan alat tapisnya. Demikian ya, jadi selain McNamara juga banyak, tetapi untuk menapis-napis yang seperti itu sering McNamara sama USG. Ada juga yang ada juga yang ini. Ada juga cost benefit process. Cost benefit analysis. Kalau kalian dapat cost benefit analysis itu yang dihitung sama dengan McNamara sama USG, tapi kepentingannya apa? Dia lihat manfaatnya seperti apa, biayanya seperti apa, rasionya seperti apa. Artinya, itu kan beda-beda tipis. Artinya sesuai aja sama kebutuhan. Ya, gitu teman-teman. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lainnya? Oh tadi ya, itu pertanyaan Pak Yayan menjelaskan tentang McNamara, gitu ya, fungsinya sama dengan cara kerjanya sama dengan USG, tapi dia untuk kepentingan menilai tadi, ya biayanya dan sebagainya. Juga teman-teman bisa kalian mau bikin kriteria tapisan sendiri juga boleh sesuai kebutuhan kalian.
taruh kolom di situ. Sebulan itu efektivitas sih sebenarnya ya. Untuk sebulan dia mampu tidak dan sebagainya. Ngarang-ngarang sendiri juga boleh. Tapi tidak sesuai konsep, tidak sesuai jurnal ya, belum muncul di jurnal hasil kerja kalian itu. Oke, silakan pertanyaan lainnya. Kita masih ketemu lagi nanti hari apa ya? Hari tunggu bentar. Senin kayaknya, Bu. Ya, insya Allah Senin. Jadi Senin itu kita akan bahas banyak. Kalian buat ya, punya kalian itu selesaikan. Mudah-mudahan Senin kita habiskan waktunya untuk membahas dan mudah-mudahan juga kerjaan kalian tuh bisa betul-betul selesai. Jadi pas ketemu coachnya tinggal koreksi-koreksi sedikit. Tinggal menyesuaikan sama apa selera coach. Begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya. Ini juga matrik tapisan teman-teman, ada yang kita melihat dari tadi manfaat ya, cost benefit analis tadi itu tahap manfaat yang kita lihat ada. Kemudian ini lagi ada contoh matriks tapisan berikutnya, ada yang melihat kontribusinya, biayanya, kelayakannya. Sama dong dengan USG, ya. Seperti itu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, Mas Bro, Mbak Jeng. Sesuai kasus kalian saja, sesuai tupoksi kalian juga boleh. Silakan, karena kan kita akan menjurus masuk ke tupoksi ini. Sebenarnya banyak loh yang harus kalian tanyakan. Isu kalian. Seperti itu. Isunya juga harus tepat ya. Izin, Bu. Ada yang bisa kasih contoh? Oh ya, silakan Pak Yayan. Tidak bertanya, saya yang tanya lagi. Dari Silakan. alat-alat analisis itu, kalau yang saya coba coret-coret di sini, Ibu, kalau misalnya yang saya bayangkan akan lakukan, pertama adalah analisis APKL itu diisu di analisis oleh APKL, Ibu. Kemudian kalau prioritas masalah dianalisis pakai USG. Pak Yayan. Ya. Pak Yayan sudah dalam bentuk ketikan itu belum? Belum, Bu, masih coret-coret. Oh ya. Oke, berarti bagaimana tadi? Saya kira kalau sudah ketikan bisa share screen. Belum. Bagaimana pertama? Untuk menentukan isu dianalisis pakai APKL. Setelah mendapatkan isu dianalisis oleh USG untuk menentukan prioritas masalah. Kemudian untuk mencari penyebab masalah dianalisis pakai fishbone. Kemudian dari fishbone itu dicari dengan McNamara. Begitu kira-kira, Bu, jalur berpikir sudah cocok atau? Cocok. Jadi kalau kalian mau setelah fishbone kalian mau McNamarakan, berarti sudah lebih kecil lagi kegiatan yang akan kalian lakukan. Makanya nanti yang harus kalian cermati adalah mengangkat permasalahan dari awal. Kenapa Ibu Silvi minta kalian memilih lagi setelah setelah di fishbone ya, kan Ibu Silvi itu setelah mendapatkan penyebab utama itu istilahnya, kenapa disuruh McNamara lagi atau disuruh tapis lagi dengan USG? Karena dibayangkan kalian tidak akan mampu mengerjakan ini. Tapi padahal pada saat kalian membuat permasalahan yang tepat, 3 ini tidak perlu ditapis lagi untuk pilih satu. Kenapa? Karena 3 ini sudah bisa membuat kegiatan kalian menjadi 3. Tinggal tambah 1 sudah 4. Kalau kalian tapis lagi yang 3 jadi 1, maka ini kalian pecah lagi menjadi kegiatan, 4 kegiatan.
maka kejadiannya kegiatan kalian itu banyak tidak diterima. Kenapa? Karena bertemu konsultasi dengan mentor itu kalian masukkan kegiatan. Karena sudah kecil tadi satu kan, kalian pecah lagi menjadi 4 kegiatan. Maka ada teman-teman kadang yang ini, konsultasi dengan mentor itu jadi kegiatan, enggak bisa. Konsultasi itu hanya satu tahap. Karena dia kecil ukurannya. Maka sebaiknya tidak usah lagi ditapis pada saat kalian sudah dapat tadi itu, sudah dapat 3. Gitu sih. Jadi begini, satu hal lagi yang ingin saya bagi ke teman-teman. Alat analisis ini kalian kerjakan dengan sederhana. Boleh? Sederhana, itu yang masuk ke kepala kalian. Kalian bukan tidak sedang membuat skripsi atau tesis. Kalian hanya mau mencari permasalahan yang tepat dan gagasan juga yang tepat. Maka gunakanlah alat analisis yang sederhana. Kalau kalian sudah tajam sekali, ribet sekali, ya jadinya tesis. Di sini kalian tidak dituntut sempurna. Yang dituntut adalah kemampuan kalian untuk menemukan permasalahan dan solusinya. Ya. Kan kalau kalian mau lebih sempurna, gunakan pihak ketiga dong. Bayar aja konsultan. Begitu ya. Ini karena kita yang buat sendiri, santai aja men. Dunia ini. Jadi silahkan. Pokoknya pahami satu. Kenapa harus analisis APKL? Karena mau membuktikan bahwa berkualitas permasalahan kita. Kenapa? Ya Bu, dia aktual loh Bu. Dia bukan permasalahan 17 tahun lalu. Dia khalayak loh Bu. Dia bukan hanya untuk satu orang permasalahannya. Dia untuk khalayakan. Layak enggak? Problematik enggak? Hanya itu. Permasalahannya, kalian disuruh menentukan lagi kegiatan yang tepat. Maka, bukan hanya permasalahan yang harus kalian lihat tepatnya, kegiatan pun. Tapi kan untuk menentukan kegiatan kalian bukan cenayang, bukan peramal. Tiba-tiba kalian langsung bilang, kegiatannya bagus ini. Tidak. Sedikit akademisi lah, sedikit intelektual lah, bikin-bikin analisis gitu. Maka dari permasalahan yang kalian identifikasi, kemudian kalian APKL-kan itu, kalian lihat, wah dari 5 ini, nggak mampu deh saya kerjakan sebulan ini. Oke, untuk mau menentukan memilih satu, kalian bukan seperti dulu ya, cap, cip, cup. Ingat waktu mengerjakan pilihan ganda soalnya, kalian cap, cip, cup, kancing baju itu kalian cap, cip, cup. Nanti dapat A, B, atau C. Nah, kan ini bukan seperti itu. Pilihlah dia saring dengan USG. Mana yang lebih urgent, ya, mana yang lebih growth, mana yang lebih serius. Maka didapat satu. Tapi kalau dari awal APKL kalian sudah dapat satu, hanya satu modal kalian, ya sudah jangan di USG. Kan kita sudah paham fungsi USG untuk apa. Maka yang satu ini dari APKL, langsung aja dicarikan penyebabnya. Untuk apa Bu cari penyebab? Untuk dapat gagasan atau solusi atau kegiatan. Karena solusi itu tidak bisa didapatkan tanpa melihat penyebabnya dulu. Gitu. Maka carilah penyebabnya dengan berbagai alat yang sudah diberikan pada kalian itu. Dapat penyebabnya berapa? Saya dapat 5 penyebab. Silahkan teman-teman mau USG lagi atau McNamara-kan untuk dapat 1. Tapi saya mengusulkan jangan di McNamara-kan atau jangan di USG, biarin aja dia 5. Nanti jadikan ini 3 kegiatan atau 4 kegiatan. Tapi Bu ini ada 5, yang satunya selip aja di kegiatan yang satu, jadi 4. Aman deh. Tapi Bu, ya sudahlah. Kalian kan nanti akan dipertemukan dengan coach. Coach akan membimbing kalian. Santai aja. Ada coach, ada mentor, ada teman, ada saya di sini. Santailah, ya. Jadi boleh kalian pilih lagi satu setelah di USG atau dicari penyebabnya, tapi yakin bahwa satu itu apabila kalian pecah menjadi 4 kegiatan masih bisa jadi kegiatan besar.
Tapi kalau kalian pecah cuman jadi bertemu mentor, kan kalau satu itu kalian pecah, misalnya ya, bisa satu kegiatannya bertemu mentor. Kegiatan dua, merancang media pembelajaran. Ya, bertemu mentor ini untuk membuat media, Bu. Kemudian merancang, kemudian membuat, kemudian mencetak. Jadilah 4 kegiatan kalian. Dan ini tidak akan pernah disetujui oleh coach manapun. Itu. Tapi kalau kalian tidak meng-USG-kan lagi, tetap aja dia 4, maka ini sudah bisa jadi satu kegiatan, ini satu kegiatan, ini satu kegiatan, ini satu kegiatan. Tapi jangan kaku melihat penjelasan saya. Sesuaikan sama permasalahan kalian. Ya, saya kan bicara konsep. Kalian berbicara hasil kerja kalian atau permasalahan kalian. Jadi belum tentu juga permasalahan kalian seperti yang saya ucapkan ini. Jadi santai saja. Saya hanya menggambarkan konsep supaya kalian tidak sulit nantinya. Artinya tidak sulit itu konsepnya dipahami dulu. Ya, karena kadang penguji itu tidak menguasai apa substansi kalian. Penguji tidak menguasai substansi kalian. Penguji itu yang dia tahu konsepnya. Bahkan juga mungkin tidak tahu konsepnya, gitu ya. Jadi substansi kan kalian yang bisa putar balik. Mana dia tahu Kominfo? Kecuali pengujinya memang sudah berpindah-pindah kantor, misalnya di OPD ya, dan memang rata-rata penguji ya sudah seperti itu, luas. Tapi kan istilahnya yang kalian mau kerjakan kan kalian yang tahu. Gitu teman-teman. Sekarang jamnya sudah 10.26, tinggal 4 menit lagi. Silakan yang punya pertanyaan, silahkan, dan kemudian nanti besok kita ketemu lagi di jam berapa begitu. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oh, kita ketemu Senin ya, berarti kalian masih mengerjakan banyak, masih lama waktunya bisa mengerjakan. Cocok. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Untuk biasanya kalau menggunakan tools APKL atau USG kan biasanya ada range nilainya, Ibu. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Kalau dari kemarin-kemarin dari agenda 1, agenda 2, range angkanya itu biasa 1 sampai 5. Apakah boleh kita menggunakan range angkanya itu 1 sampai 10 atau terserah kita atau ada standarnya? Oke. Ini hasil elaborasi teman-teman. Jadi alat analisis yang diangkat ke Latsar ini adalah elaborasi menurut saya. Kenapa? Karena sudah bukan konsep murni. Jadi silahkan kalau kalian mau range-nya dipanjangkan, ya 1 sampai 10 silahkan. Kenapa? Karena sejatinya APKL itu tidak pakai angka. APKL itu iya dan tidak. Tapi ternyata di banyak literatur yang diambil oleh lembaga administrasi negara, APKL-nya pakai angka. Kalau APKL pakai angka, kalian tidak perlu meng-USG lagi. Karena kan pastilah kita langsung dapat ranking kalau pakai angka. Tapi nanti konsekuensinya adalah pada saat penjelasan kita agak rumit. Tapi santai saja. Belum tentu juga ditanya sampai penjelasan begitu. Ditanyakan begini, contoh pertanyaannya ya. Ini aktualnya kalau kalian pakai angka 54 misalnya. Ini aktualnya lebih aktual ini atau lebih aktual ini? Kenapa bisa kalian 4 dan 5? Misal. Ini lebih halayak, ini atau ini. Tapi kalau kalian menjawab ya dan tidak, itu kan hanya persoalan berarti, oh iya dia halayakan. Jumlah halayaknya dia 20 orang dan 19 orang, 3 orang, tetap dia halayak. Hanya ya dan tidak. Dia aktual, Bu. Karena hanya ya dan tidak ada range untuk bilang 5 tahun lalu batas aktualnya. Tapi pada saat Anda memberi nilai 5 dan 4, berarti yang yang 5 itu berarti berapa tahun ke belakang. Gitu ya. Dan 4 itu berapa tahun lagi jauhnya ke belakang. Kan rumit menjelaskan itu. Maka memang konsep dasar APKL itu sebenarnya ya dan tidak. Memenuhi syarat atau tidak. Seperti itu. Tapi jangan takut. Kalau kalian juga mau memberi angka, enggak apa-apa. Silahkan. Yang penting kalian bisa jelaskan kalau ditanya. Tapi juga kan santai saja lah. Tidak mungkin lah ditanya sampai sejauh itu. Walaupun pernah ada sih yang ditanya, namanya penguji kan dia dihonor untuk menguji.
Kalau di honor untuk menyayangi, kalian disayang-sayang dong di kelas. Jadi biasalah, santai-santai saja. Makanya ada USG karena APKL itu tidak berangka. Yang angka itu USG di tapisan-tapisan. Karena tapisan tuh harus ada lubang yang besar dan lubang yang kecil. Maka ada yang di range 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kata Ibu tadi mau sampai 10 silahkan. Gitu. Ya, jadi silahkan saja Bapak Ibu, teman-teman. Yang pasti kita paham konsep. Gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan lah, aduh Bu, naik asam lambung nanti. Santailah dunia Ji. Dan insya Allah kalian yang penting sudah kalian laksanakan. Insya Allah enggak apa-apa. Bisa lah semua, yang penting kalian buat itu. Silakan masih kita ulik-ulik. Oh iya, kita tidak usah takut-takut teman-teman. Sebentar kan kita masih masuk lagi. Ya, boleh enggak ya? Ibu-ibu kan pergi sholat Jumat. Silahkan buat coba dari apa tuh tugasnya? Dari identifikasi masalah. Walaupun itu tugas nanti untuk hari besok. Tugas kalian besok kan? Ya, itu tugas kalian hari ke-15. Tapi buat aja duluan, enggak masalah. Supaya kita sudah lihat-lihat mana yang cocok, mana yang enggak lah. Gitu ya. Supaya kalian juga sudah punya gambaran, oh berarti begitu Bu. Walaupun nanti kalian akan ketemu lagi sama coach. Coach itu juga punya selera. Sama lah, kalian ketemu saya, ketemu Bu Pina, Bu Aspina, ketemu Bu Silvi. Bukunya yang dibaca satu. Karena seleranya, persepsinya berbeda ya beda-beda juga. Gitu ya. Satu bukunya. Punya Tuhan yang satu. Gitu kalau kalian di aneka masuk nasionalisme sila pertama. Ya, jadi demikian teman-teman, santai saja, oret-oret saja, coba buat sebentar. Saya sebenarnya pengen lihat urut-urutan yang disampaikan oleh Ibu Silvi. Mungkin ada yang miss, ya. Tidak salah atau juga tidak tepat. Enggak, pasti tepat karena Bu Silvi itu orangnya berpikir. Cuma mungkin pada saat kalian menyampaikan ke saya nangkapnya kurang tepat. Begitu, ya. Jadi kalau ada yang kalian bisa oret-oret, kalian perlihatkan. Karena kan kalian sudah kerjakan itu, masa nanti mundur lagi. Jadi enggak masalah, tinggal saya nanti bilang, "Oh, ini mungkin kalian yang salah dengar." Saya enggak mau juga saya yang salah dengar ya. Kalian yang salah dengar ini, ya seperti itu. Ya, jadi silahkan sebentar kita masih ketemu teman-teman, insya Allah sih sehat-sehat semuanya. Selamat beristirahat. Kita ketemu sebentar lagi. Oke? Terima kasih semua. Silakan istirahat, silakan beribadah, silakan mandi yang belum mandi. Saya enggak yakin juga kalian sudah mandi ini. Bawahnya juga belum tentu celana ini, pasti sarung ini ya. Wes. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih banyak. Pak Reza membuktikan ya dengan analisis USG berdiri begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, kita masuk sebentar jam 13.15 ya. Siap Bu. Oke. Siap ya Bu. Siap. Oke, assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Bu Dewi. wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi.